Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi sosial kita contohkan adalah organisasi kepemudaan yang disebut Karang Taruna. Jadi ini merupakan organisasi yang pada masa modern ini ya. Jadi organisasi Karang Taruna ini adalah organisasi yang berkaitan dengan aktivitas para pemuda terutama di tingkat pedesaan. Jadi mengapa harus ada semacam Karang Taruna? Karena pemuda adalah calon pengganti para pemimpin di masa yang akan datang. Nah, tentu saja mereka harus mengalami ya katakanlah kehidupan yang terutama dalam berorganisasi dengan baik gitu ya. Nah, para pemuda memang harus melatih dirinya sendiri supaya mempunyai pengalaman yang berbau ya politis misalnya, ekonomis, sosiologis gitu ya. Nah, sehingga mereka akan terlatih dalam situasi politik masa kini, kemudian juga kehidupan ekonomi ya dan kehidupan kemasyarakatan. Jadi aktivitas Karang Taruna ini diharapkan karena pemuda-pemuda itu sedang dalam proses pencarian jati diri yang tentu saja akan lebih baik ya mereka berorganisasi daripada mereka mencari identitas secara bebas gitu ya. Karena selama ini dalam masyarakat Jawa para pemuda ini sebenarnya pola pengasuhannya itu ada kecenderungan pola pengasuhan diumbar ya. Artinya sebuah keluarga mempunyai anak ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, mereka diumbar, silakan mereka apa istilahnya bisa berorganisasi, bisa katakanlah bekerja sama, bahkan mungkin mereka juga bisa bermusuhan gitu ya. Jadi mereka dipersilahkan atau silahkanlah bergaul gitu ya. Jadi bisa jadi karena faktor pergaulan itu si anak bisa menjadi anak yang nakal dan bisa menjadi anak yang melakukan penyimpangan sosial. Jadi ada kenakalan remaja gitu ya. Nah, tetapi dengan pengalaman kenakalan itulah maka kemudian remaja-remaja atau pemuda-pemuda itu akan bisa ya mengambil hikmahnya, terutama mereka kemudian akan sadar dengan perilakunya itu dan kemudian karena memiliki kesadaran mereka akan berangsur-angsur ya penyimpangannya itu akan berkurang ya dan kemudian menjadi baik. Jadi kalau pola asuh umbaran itu memang anak menjadi liar, anak menjadi tidak sopan, anak menjadi akrab dengan kekerasan, anak juga akrab dengan kata-kata kotor, saling mengumpat, ya, saling mencaci maki gitu ya. Tetapi ternyata setelah mereka dewasa, maka secara berangsur-angsur anak-anak itu mengalami perubahan perilaku karena mereka merasa malu. Ya, jadi kalau tadinya mereka bebas berkata-kata kotor, saling mencaci, tetapi kemudian ketika mereka sudah dewasa, itu seringkali mereka merasa malu berkata-kata kotor, malu berbuat melanggar adat istiadat,
malu mencuri, malu melakukan penyimpangan sosial. Nah, sehingga sering terjadi memang dalam cerita rakyat, ya, orang yang diumbar itu kemudian akan berubah menjadi anak yang baik-baik saja, gitu ya. Nah, tetapi ini adalah merupakan trial and error. Ya, kalau anak itu sadar, ya, anak itu bisa menyadari dirinya telah melakukan kesalahan, baru mereka berubah. Nah, kalau tidak berubah bagaimana? Gitu ya. Jadi memang pola umbar itu adalah pola untung-untungan, gitu ya, bagi masyarakat Jawa. Jadi nama tokoh-tokoh Joko Umbaran, gitu ya, Joko Tinggir misalnya ya, Joko Tarub misalnya ya, mencuri baju bidadari. Jadi perilakunya yang menggunakan nama Joko itu di dalam cerita-cerita rakyat seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari adat istiadat masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.